Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal KSM bidang studi geografi untuk tingkat nasional. Nah, tujuan dari pembahasan soal tingkat nasional ini adalah sebagai tambahan bentuk gambaran soal bagi adik-adik di acara pertandingan KSM tingkat provinsi pada tanggal 19 September, tepatnya pada hari Minggu ini. Nah, di sini pola soal KSM tingkat nasional itu tidak jauh berbeda dengan tingkat provinsi. Dalam artian, semakin kita memperbanyak pembahasan soal yang tingkat kesulitannya tinggi, maka insya Allah memudahkan kita di acara KSM tingkat provinsi. Nah, di sini ada dua versi soal, ada pada tahun 2018 dan ada tahun 2019. Terlebih dahulu, kita bahas soal yang tahun 2018. Mudah-mudahan sebelum acara perlombaan tiba, kita selesai membahas sampai soal tingkat nasional tahun 2019. Nah, jika bagi adik-adik bermanfaat rasanya video ini, silahkan adik-adik subscribe agar tidak ketinggalan informasi pembaharuan soal yang akan saya berikan nanti. Nah, kita langsung ke soal yang pertama. Gambar pembagian lapisan atmosfer berdasarkan suhu di atas adalah. Nah, kini disuruh kita memperhatikan gambar. Ini merupakan lapisan atmosfer kita. Artinya, lapisan atmosfer, lapisan udara kita itu tersusun atas beberapa lapisan. Nah, unsur yang paling banyak itu nitrogen, sekitar 78%. Kita ke pertanyaan soal, kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Al-Quran surat ke-41 ayat 11 sampai dengan 12. Nah, surat ke-41 ini adik-adik merupakan surat An-Fusilat. Nah, berarti kalau ditanyakan besok atau dikembangkan lagi soalnya, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang atmosfer itu adalah surat apa? Misalkan, berarti jawabannya adalah Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 11 sampai 12. Maka secara tidak langsung ayat Al-Quran surat Al-Fusilat ini membahas mengenai atmosfer bumi. Nah, awal kata ayat itu dimulai dengan kata sumastawa ila sama. Sumastawa ila sama. Terjemahannya kemudian dia menuju langit. Nah, ingat saja sumastawa ila sama adik-adik. Lapisan atmosfer yang memiliki peranan memfilter sinar ultraviolet yang dihasilkan matahari dan mempengaruhi rambatan gelombang radio. Secara berurutan dapat ditunjukkan pada huruf. Nah, kita perhatikan susunan atmosfer kita. Atmosfer itu tersusun dari beberapa lapisan, dimulai dari lapisan terbawah, itu ada lapisan troposfer. Berarti di huruf P ini itu lapisan troposfer yang ketinggiannya 0 sampai 10 km. Ciri-ciri dari lapisan troposfer ini adalah tempat berlangsungnya segala bentuk fenomena cuaca dan iklim, seperti hujan, petir, angin, badai, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga lapisan troposfer ini merupakan lapisan tempat hidupnya makhluk hidup. Nah, berarti segala kehidupan itu ada di lapisan yang pertama, lapisan troposfer. Nah, kita masuk ke lapisan yang kedua, itu merupakan lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer itu kaya akan ozon. Nah, karena dia kaya akan ozon, maka ozon tersebut dapat melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Artinya, cahaya matahari tidak langsung sampai ke bumi. Artinya, ada lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Makanya kita tidak merasakan terik matahari itu terlalu panas sekali. Nah, yang ketiga itu ada lapisan mesosfer. Di huruf R itu mesosfer. Fungsi dari lapisan mesosfer itu adalah tempat pembakaran benda-benda langit yang berusaha menerobos bumi seperti meteor,
Nah, artinya ketika meteor jatuh, itu akan dibakar oleh lapisan mesosfer, sehingga meteor tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, selanjutnya itu ada lapisan ionosfer atau lapisan termosfer. Nah, lapisan ionosfer atau termosfer ini itu kaya dengan lapisan ion. Berarti termosfer kaya dengan lapisan ion. Sebab itu terdapat gelombang radio di lapisan ionosfer atau di lapisan termosfer. Selanjutnya yang terakhir itu ada lapisan eksosfer, lapisan terluar dari bumi kita. Ini artinya luar angkasa lagi. Di sini di lapisan eksosfer itu dicirikan dengan tempat mengudaranya segala satelit. Nah, kita kembali ke soal tadi tempat memfilter sinar ultraviolet berarti di huruf Q di lapisan stratosfer. Tempat terjadinya pemantulan gelombang radio itu berada di lapisan termosfer atau lapisan ionosfer di huruf S. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah Q dan S. Berarti opsi jawaban C. Nah, adik-adik, kalau disuruh kita mengurutkan lapisan atmosfer yang benar, jika opsi jawabannya itu dimasukkan pembatas, maka urutan yang benar adalah tro, tro stratosfer, troposfer, ke pembatasnya itu ada tropopaus, pembatas antara troposfer dengan stratosfer itu tropopaus, pembatas stratosfer dengan mesosfer itu strotopopaus, dan pembatas antara mesosfer dengan termosfer itu mesopaus. Maka silakan nanti diurutkan sesuai opsi jawaban. Oke, kita ke soal yang nomor 2, gambar angin siklon di atas. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Salah satu contoh adalah angin siklon. Angin siklon adalah udara yang bergerak dari beberapa daerah bertekanan udara tinggi menuju titik pusat tekanan udara rendah. Arah perputaran angin siklon dan antisiklon di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berbeda. Perbedaannya yaitu, berarti kita disuruh mencari perbedaan. Nah, ini merupakan gambar atau ilustrasi dari angin siklon. Angin siklon itu adalah angin yang apabila udara yang bertekanan minimum atau yang bertekanan min dikelilingi oleh daerah yang bertekanan tinggi. Nah, karena di bagian luar itu daerah bertekanan tinggi, maka angin akan bergerak dari luar ke dalam. Nanti silakan adik-adik lihat saja tanda panahnya. Kalau panahnya menuju ke dalam berarti itu gambar angin siklon. Nah, kalau angin antisiklon itu angin yang apabila daerah bertekanan tinggi dikelilingi oleh daerah yang bertekanan rendah, maka angin akan bergerak dari dalam keluar, berarti arah panah itu keluar. Kalau arah panah keluar itu angin antisiklon, kalau arah panah ke dalam itu angin siklon. Nah, karena ada gaya Korolis itu adalah gaya tarik arus, maka angin di belahan bumi utara itu dibelokkan ke kanan atau searah dengan jarum jam. Berarti angin bergerak seperti ini, ada seperti tanda yang ada di mouse ini, bergerak searah dengan jarum jam. Sedangkan di belahan bumi selatan, angin dibelokkan ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Maka jawaban perbedaan yang tepat itu adalah belahan bumi sebelah utara searah dengan putaran jarum jam dan belahan bumi selatan berlawanan dengan arah jarum jam. Maka opsi jawabannya adalah yang B. Oke, kita ke soal yang nomor 3. El Nino dan La Nina merupakan gejala yang menunjukkan perubahan iklim. Di antara penyebab dan akibat yang ditimbulkan La Nina di Indonesia adalah, nah, berarti El Nino dan La Nina itu merupakan gejala alam yang terjadi di Indonesia. Yang mana El Nino itu adalah musim kemarau yang berkepanjangan atau musim kering yang berkepanjangan, sedangkan La Nina itu musim hujan yang berkepanjangan. El Nino dan La Nina itu merupakan pemanasan ataupun penurunan suhu di Samudra Pasifik.
Karena El Nino tadi musim kemarau yang berkepanjangan, maka suhu di Samudra Pasifik itu naik atau bersifat panas. Sedangkan La Nina itu musim hujan yang berkepanjangan, maka suhu di Samudra Pasifik itu turun. Nah, di sini di antara penyebab dan akibat yang ditimbulkan La Nina di Indonesia adalah, nah, La Nina itu musim hujan yang berkepanjangan. Musim hujan disebabkan oleh suhu permukaan air laut di kawasan timur ekuator mengalami penurunan. Nah, bencana yang ditimbulkan adalah banjir. Nah, berarti kan La Nina tadi musim hujan yang berkepanjangan itu menandakan suhu di Samudra Pasifik itu menurun, sehingga ketika hujan sering terjadi maka terjadilah yang namanya bencana banjir. Nah, Timur Ekuador ini merupakan negara di bagian Amerika Serikat yang langsung berbatasan dengan Laut Pasifik. Maka opsi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, kita ke soal yang nomor 4. Perhatikan gambar skema hujan di atas ini. Allah tetapkan air hujan dengan ukuran tepat dan Allah menempatkannya di dalam bumi. Ali Imran ayat 190 sampai 191. Penyebab utama terjadinya hujan dan tipe hujan pada gambar di atas adalah, nah, di sini adik-adik kalau kita perhatikan ini ada awan, ini ada pertemuan massa udara, kemudian massa udara tadi naik ke atas. Nah, itu ciri-ciri dari hujan apa? Nah, ini merupakan ciri-ciri dari hujan zenital. Hujan zenital itu adalah massa udara yang mengalami kondensasi itu naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas maka terbentuklah awan, maka turunlah hujan. Nah, hujan zenital itu hampir sama dengan hujan frontal adik-adik. Maka tolong perhatikan tanda panahnya baik-baik. Kalau hujan frontal itu disebabkan oleh pertemuan dua massa udara panas dan massa udara dingin. Bedanya kalau di hujan front itu tidak ada tanda panahnya. Artinya massa udara dingin dan massa udara panas itu langsung bertemu, langsung membentuk awan dan turunlah hujan. Berarti pembedanya tidak ada tanda panah seperti ini. Kalau di hujan zenital itu terjadi karena arus konveksi, artinya massa udara itu naik ke atas. Nah, naik ke atas itu ditunjukkan oleh tanda panah yang menuju awan. Kalau hujan frontal tadi tidak ada tanda panah ini adik-adik. Itu saja pembedanya. Kalau dilihat dari gambarnya, maka jawabannya adalah harus konveksi, hujannya adalah hujan zenital. Kalau pertemuan dua massa udara, hujan zenital itu tidak cocok. Kalau pertemuan dua massa udara itu untuk hujan frontal. Hujan zenital itu disebabkan oleh arus konveksi. Yang D, udara yang mengandung uap air dipaksa oleh angin mendaki lereng pegunungan. Nah, untuk D ini itu hujan orografis atau hujan gunung. Nah, untuk memahami materi angin dan hujan, nanti adik-adik silakan pergi ke bawah eh, video ini, nanti ada materi meteorologi dan klimatologi. Di situ ada penjelasan lengkap mengenai angin dan hujan. Nanti adik-adik silakan pahami di sana. Oke, nomor 5, perhatikan hal-hal berikut. Berdasarkan kerentanan terhadap bencana yang termasuk kerentanan sosial ditunjukkan oleh nomor. Nah, berarti kerentanan sosial. Kerentanan sosial atau bencana sosial itu adalah bencana yang disebabkan oleh bencana fisik, gabungan dari bencana ekonomi, fisik, dan bencana alam. Nah, di sini kerentanan sosial. Mana yang merupakan kerentanan sosial? Contoh dari bencana kerentanan sosial itu adalah konflik dan kemiskinan. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Sedangkan bangunan, infrastruktur itu adalah kerentanan fisik. Sedangkan kurang percaya diri dan ketidaktahuan itu merupakan kerentanan psikis. Nah, artinya yang merupakan kerentanan sosial itu adalah konflik dan kemiskinan. Oke, adik-adik, kita ke soal yang nomor 6. Jenis-jenis bencana ada geologi, meteorologi, kelautan, dan sosial. Bencananya sabotase, aksi teror, gunung meletus, gempa bumi, kekeringan, angin topan, abrasi, dan tsunami. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz.
sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surat Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Berdasarkan tabel di atas, pasangan jenis dengan bencana yang tepat. Nah, kalau bencana geologi itu bencana gunung meletus dan gempa bumi. Kalau meteorologi itu berkaitan dengan kekeringan dan angin topan. Kalau kelautan itu berkaitan dengan abrasi dan tsunami, sedangkan sosial itu berkaitan dengan sabotase dan aksi teror. Satu dengan D, satu geologi, abrasi dan tsunami tidak tepat. Pasangan D itu adalah nomor 2. Yang nomor 2 dengan C, meteorologi dan kekeringan serta angin topan. Maka cocok, meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Maka bentuk dari cuaca itu kan berupa angin, hujan. Maka yang tepat itu adalah yang C. Yang opsi jawaban yang B2 dengan C. Oke, adik-adik. Yang nomor 7, gempa berkekuatan 7 skala Richter menguncang wilayah Lombok pada Minggu 5 Agustus tahun 2018. Berdasarkan magnitudo atau kekuatan besarnya gempa dengan teknik skala Richter, efek gempa yang dirasakan adalah dapat menyebabkan kerusakan serius. Nah, artinya adik-adik, 7 skala Richter itu sudah merupakan gempa yang berkekuatan besar. Nah, ketika gempa berkekuatan besar 7 sampai 10 itu dapat menyebabkan kerusakan serius dalam area yang lebih luas serta dapat memicu terjadinya tsunami kalau titik gempanya itu dekat dengan lautan. Kalau jauh di dasar lautan itu tidak memicu tsunami, tapi kalau dekat dengan dasar lautan itu dapat menyebabkan tsunami. Artinya 7 skala Richter ini sampai 10 skala Richter itu dapat menyebabkan kerusakan serius dalam area yang lebih luas. Nah, kalau di B ini apa nih yang salah? Ini dia mengasih atau memberikan batasan ratusan mil. Nah, kalau ada batasan itu dapat diketahui. Kalau sedangkan di sini yang A itu area yang lebih luas, artinya tidak tentu seberapa luas nanti yang disebabkan oleh kerusakan. Maka yang tepat itu adalah yang A. Oke, kita ke soal yang nomor 8. Bencana alam kerap kali menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, kerusakan lingkungan, dan meninggalkan dampak psikologi bagi korbannya. Untuk itu perlu dilakukan penanggulangan bencana alam agar dapat meminimalisir dampak akibat bencana. Penanggulangan banjir meliputi 3 hal, yakni penanggulangan sebelum banjir, ketika banjir, dan setelah banjir. Salah satu penanggulangan ketika banjir, artinya ketika terjadi banjir. Evaluasi bencana banjir yang pernah terjadi itu dilakukan setelah banjir terjadi ketika pasca banjir. Yang nomor B, perencanaan untuk menghadapi banjir yang akan terjadi. Nah, opsi B ini itu sebelum banjir terjadi cocoknya. Yang C, koordinasi yang baik dengan tim SAR, PMI, dan juga pemerintah. Nah, ini dilakukan pada saat banjir terjadi. Yang D, membuat analisis terhadap kerusakan yang terjadi itu pasca banjir. Maka yang tepat itu adalah opsi pilihan yang C. Oke, adik-adik, tidak payah. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Berdasarkan ketersediaan energi yang merupakan contoh energi terbarukan dapat ditunjukkan nomor. Nah, energi terbarukan itu merupakan sumber daya alam yang alami, artinya dapat diperbarui. Mana di sini yang merupakan energi terbarukan? Nah, energi terbarukan itu adalah satu matahari, yang kedua air laut pasang, dan yang ketiga ada panas. Arti 1, 3, dan 5. Oke, 1, 3, dan 5. Batu bara itu merupakan contoh energi yang tidak terbarukan, artinya tidak dapat diperbarui. Minyak bumi juga, uranium juga, artinya dia sumber daya alam tersebut terbatas jumlahnya. Oke, kita ke soal yang nomor 10. Pada dasarnya konservasi tanah dan air dilakukan dengan cara memperlakukan tanah agar mempunyai daya serap air yang lebih besar. Salah satunya adalah melalui lubang resapan biopori
yang memiliki manfaat. Nah, lubang resapan biofori itu bentuknya seperti ini adik-adik. Lubang resapan biofori. Nah, apa manfaat lubang resapan biofori? A. Melindungi tanah terhadap daya perusak butir-butir hujan yang jatuh, memperbaiki kapasitas penyerapan tanah terhadap air, yang C. Dapat menyuburkan tanah dan akar tanaman, yang D. Meningkatkan stabilitas tanah dan mencegah erosi. Nah, kalau kita perhatikan, maka jawaban yang tepat itu adalah memperbaiki kapasitas penyerapan tanah terhadap air. Artinya seperti ini adik-adik. Karena tanah itu tidak mampu menyerap air dengan baik, maka air akan tergenang di permukaan. Maka salah satunya agar air tadi dapat terserap oleh tanah dengan baik, maka kita bantu dengan alternatif pembuatan lubang resapan biopori. Nah, setelah lubang resapan biopori dibuat, manfaat utama itu adalah memperbaiki kapasitas penyerapan tanah terhadap air. Nah, selain itu manfaatnya dapat menyuburkan tanah dan akar tanaman. Maka opsi B dan opsi C itu benar. Karena tujuan utama, maka kita ambil yang tujuan utama saja dulu. Memperbaiki kapasitas penyerapan tanah terhadap air sesuai dengan eh, perintah soal yang ada pada soal nomor 10 ini. Oke, nomor 11. Hutan merupakan sebuah wujud nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ada berbagai macam wujud pemanfaatan hutan yang dapat dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah sebagai kawasan suaka alam yang digunakan untuk. Nah, suaka alam itu adik-adik merupakan tempat perlindungan ekosistem atau melindungi habitat suatu hewan dan tumbuhan yang sudah rusak atau tidak baik lagi. Nah, dalam kawasan suaka alam itu nanti ada yang namanya cagar alam dan suaka marga satwa. Kalau suaka marga satwa itu khusus untuk binatang langka, kalau cagar alam itu untuk tumbuhan, di sini kawasan suaka alam berarti agar hewan dan tumbuhan itu dapat masuk, maka opsi jawaban yang tepat itu adalah melindungi ekosistem dan lingkungan. Oke, nomor 12, persebaran fauna neotropik ditunjukkan oleh fauna khas. Nah, ini merupakan pembagian fauna dunia, ada nanti namanya neotropik, ada namanya nanti eh, asiatis. Nah, kita disuruh di sini mana fauna khas yang cocok. Nah, fauna khas dari neotropik itu ada fauna armadillo di Amerika Tengah. Kalau kanguru itu merupakan asiatis. Oke, nanti ada dek baca lagi materi tentang persebaran fauna dunia. Kita ke soal nomor 13. Berdasarkan tabel di atas, pasangan mineral logam dan pemanfaatan yang tepat adalah. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk atau macam-macam dari mineral logam. Ada mangan, kromium, nikel, dan titanium. Nah, mangan, kronium itu berfungsi atau berguna bagi tubuh kita. Artinya sebagai mineral yang memperbaiki sel-sel pada tubuh. Kalau nikel itu untuk kereta api, titanium itu untuk pesawat terbang. Maka yang cocok adalah 1 dengan A. 1 dengan A, bahan campur untuk menghasilkan baja, tidak. Kromium. 2 dengan B, campuran logam, tidak juga. Nikel dengan 3 dengan C, menghasilkan oksigen, tidak. Nikel untuk kereta api, titanium, industri, oke, titanium dan industri pesawat supersonik. Maka yang tepat adalah yang opsi D. Oke, kita ke soal yang nomor 14. Sebab akibat permasalahan lingkungan global. Hujan asam, penipisan lapisan ozon, deforestation, dan desertation. Selanjutnya ada pemanasan global. Nah, mana pasangan yang cocok? 1 dengan C. 1 dengan C, hujan asam dengan emisi SOx. Nah, SOx ini sulfur oksida. NOx ini
nitrogen monoksida, SOx itu sulfur monoksida dari pembakaran Oke, ini tepat. Artinya SOx dan NOx ini diperoleh atau terbentuk karena pembakaran berbagai zat. Salah satu contohnya nanti bisa dari kendaraan bermotor. Di sini bahan bakar fosil ke udara. Oke, pas. Maka yang tepat itu adalah C1. Oke, 1. Hujan asam C. Oke, tepat. Hujan asam dengan C. Kalau lapisan ozon itu disebabkan oleh efek rumah kaca, maka pasangan 2 itu seharusnya B. Kalau pemanasan global sama stratosfer, itu yang pemanasan global itu CFC yang terdifusi ke stratosfer. Selanjutnya yang nomor 3 itu pasangannya seharusnya D. Maka yang tepat itu adalah hujan asam dengan pasangan C. Berarti 1 dengan C. Kita lanjut ke soal yang nomor 15. Perhatikan gambar bentang alam pegunungan Kars di atas ini. Kars itu adalah daerah kapur, pegunungan kapur. Berdasarkan gambar di atas, bentuk muka bumi yang digambarkan oleh nomor 3, nomor 5, nomor 5, dan nomor 8. Nah, di sini dapat adik-adik pahami, itu di nomor 8 itu ada dataran Kars, di nomor 7 itu ada lembah kering, di nomor 6 itu ada lembah Poiche, di nomor 5 itu ada lembah Ufala, di nomor 2 itu bukit atau perbukitan Kubah Kars, di nomor 3 itu ada bukit atau perbukitan Menarakas atau Mogate, di nomor 4 itu ada lembah Dolina, dan nomor 1 ada itu perbukitan. Nah, maka jawaban yang tepat untuk nomor 15 ini, untuk nomor 3, berarti yang ini, nomor 3. Nomor 3 itu adalah bukit atau perbukitan Menarakas atau disingkat dengan Mogate. Maka silakan cari kata Mogate. Oke, ada Mogate terlebih dahulu. Maka yang langsung kita tetapkan jawaban itu opsi yang C, lembah Ufala. Lembah Ufala itu nomor 5. Lembah Ufala nomor 5. Nah, nomor 5 sama nomor 5 itu ada lembah Ufala. Oke, adik-adik ya. Kita ke soal yang nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut: tektonisme, erosi, vulkanisme, pelapukan, seisme, dan sedimentasi. Faktor pembentuk morfologi bumi yang bersifat konstruktif adalah, nah, sifat dari morfologi bumi atau bentuk muka bumi yang tidak merata itu disebabkan dua tenaga yang berasal dari bumi. Ada tenaga endogen dan ada tenaga eksogen. Tenaga endogen itu disebut juga dengan tenaga konstruktif, artinya tenaga yang membangun permukaan bumi. Nah, mana tenaga yang membangun permukaan bumi? Kalau tenaga eksogen itu tenaga yang merusak permukaan bumi. Nah, konstruktif artinya membangun, maka yang membangun bumi ada tenaga tektonisme, ada vulkanisme, dan ada seisme. Sedangkan erosi, pelapukan, sedimentasi itu merupakan tenaga konstruktif yang merusak permukaan bumi. Maka yang tepat jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Oke, 1, 3, dan 5. Opsi yang B. Kita ke soal yang nomor 17. Tenaga pembentuk morfologi bumi dan bentang alam. Nah, tektonisme, vulkanisme, sedimentasi, dan erosi. Ke pertanyaan, berdasarkan tabel di atas, pasangan yang tepat adalah 1 dengan A, berarti tektonisme, kaldera. Kaldera dan plato itu kita jumpai atau terbentuk akibat vulkanisme, letusan gunung berapi. Maka tidak cocok 1 dengan A. 2 dengan B, vulkanisme, sif dan ngarai itu terbentuk karena tektonisme. 1 cocoknya pasangannya dengan B. Selanjutnya 3 dengan D, sedimentasi, bukit pasir. Oke. Bukit pasir dan delta atau gumuk pasir, gosong, dan delta itu terbentuk karena proses sedimentasi. Maka cocok 3 dengan D. Oke.
3 dengan D. Yang nomor 4, 4 dengan C. 4 dengan C erosi dengan lipatan dan patahan itu oleh tektonisme. Maka salah yang opsi D. Yang tepat itu adalah opsi C. Nomor 18, prospek pengembangan pertanian di atas. Dari gambar prospek pengembangan pertanian dapat disimpulkan bahwa, nah ini adik-adik soal nomor 18, kita dituntut memiliki kemampuan dalam menyimpulkan grafik atau diagram nantinya. Yang garis merah itu ada kedelai. Nah, ini istilah Inggris kedelai ini. Istilah jagung itu corn, berarti yang biru itu jagung. Meningkatnya area budidaya jagung. Kita perhatikan budidaya jagung dari 80 terus turun, naik lagi, turun, naik, naik, turun, naik, 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 naik. Oke, berarti ini meningkat budidaya jagung dari 60 mencapai ke 90. Sementara itu kedelai dari 75 turun ke 70. Berarti kedelai itu cocoknya turun, sedangkan jagung itu meningkat. Meningkatnya area budidaya jagung. Oke, yang opsi pilihan A. Opsi B, meningkatnya area budidaya kedelai, itu tidak. Kedelai itu mengalami penurunan. Menurunnya area budidaya jagung juga tidak. Jagung mengalami peningkatan. Menurunnya area budidaya jagung dan kedelai itu tidak. Maka yang tepat itu adalah A. Kita ke soal nomor 19. Berikut penilaian berkaitan dengan perkembangan sejarah pertanian. Pilih pernyataan yang menurut Anda paling tepat. Ada revolusi pertanian, revolusi hijau, revolusi Neolitik, revolusi pertanian. Nah, revolusi pertanian kedua itu berkembang di negara Prancis, tepatnya di Inggris. Artinya revolusi pertanian kedua ini menyebabkan terjadinya peningkatan degradasi lahan, tetapi tidak disertai oleh perpindahan pertanian ke kota. Maka yang untuk A itu salah. Revolusi hijau menyebabkan kegagalan panen pertanian. Nah, revolusi hijau itu adalah pertanian yang baik, artinya kita memperhatikan lingkungan, maka revolusi hijau itu tidak cocok. Karena di sini dijelaskan merusak lingkungan, sementara revolusi hijau itu memperbaiki lingkungan, maka tidak tepat juga. Revolusi Neolitik. Nah, revolusi Neolitik ini adalah revolusi pertanian yang berkembang dari masa purba ke masa yang modern. Artinya dahulu manusia itu bertani sukanya berburu dan mengumpulkan makanan, artinya sekarang dia sudah mulai bisa bertani, membuat pertanian sendiri dalam skala yang besar yang tidak disertai oleh teknologi. Maka yang C itu tepat. Revolusi Neolitik merupakan revolusi yang ramah lingkungan. Artinya dari yang biasanya dia mengumpulkan makanan dengan berburu, sekarang dia bertani dengan cara menanam padi, palawija dan lain-lain sebagainya. Artinya dia tidak bergantung lagi ke hasil buruan. Yang D, revolusi pertanian kedua menyebabkan terjadinya delegasi lahan karena input teknologi yang merusak. Tidak, revolusi pertanian kedua ini tidak merusak lingkungan. Maka itu tidak tepat untuk nomor 19. Nomor 20, karakteristik pertanian negara-negara di dunia. Dari pernyataan di atas, karakteristik pertanian di negara berkembang, artinya di negara berkembang, produksi untuk permintaan pasar masih nasional. Oke, berarti skala atau ruang lingkupnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di nasional, itu betul. Sedikit tenaga kerja juga betul. Masih bermasalah di pasca panen juga betul. Maka yang tepat 1, 2, dan 1, 2, dan 3. Sistem pasca panen dan pengemasan yang baik itu untuk negara maju. Maka yang ada opsi 4 itu pasti salah. Mekanisasi menjadi pendukung utama. Artinya mekanisasi itu peralatan yang modern. Peralatan yang modern itu untuk negara maju. Maka yang ada opsi 5 salah. 4, yang ada opsi 4, 5 itu salah. Maka yang tepat adalah yang A. Oke adik-adik, sampai soal 20 dulu. Besok kita lanjutkan sampai soal nomor 40. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa terus belajar, pedalami materi, baca pertanyaan soal dengan baik di perlombaan nanti. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.